Kalau ada teman-teman yang belum di PowerPoint, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman. Baik, sebentar saya slideshow dulu. Oke, berarti kalau teman-teman berarti saya anggap sudah di PowerPoint semua ya, karena tidak ada yang belum di PowerPoint, maksudnya belum ngasih tahu saya masih belum di PowerPoint maksud saya. Baik, jadi sekarang kita bahas strukturnya untuk soal kemarin, teman-teman. Oke, jadi kita bahas nomor 1 sampai 5 dulu. Nomor 1, nah seperti biasa sebenarnya ini mirip dengan yang saya buatkan latihan soal hari Sabtu sebelumnya ya, teman-teman. Cara ngerjakannya sama, saya bedakan aja kata-katanya seperti itu. Oke, jadi nomor 1 di sini bisa dilihat itu ada predikat verb 1 yaitu range ya. Ada predikat yaitu range verb 1. Berarti kita cuma butuh subjek di depan. Kalau cek A, B, C, D yang bisa jadi subjek hanya yang alpha, teman-teman. Dan yang di belakang nggak ada predikat lagi ya. Tidak ada subjek lagi, nggak ada conjunction, berarti fix kita cuma butuh subjek. Berarti nomor 1 jawabannya alpha. Kemudian nomor 2, di situ ada subjek carnivorous plants, kemudian kalau ditarik ke belakang tidak ada predikat, fix kita di sini butuh predikat. Nah, tapi kalau dicek di pilihan ganda itu ada yang alpha itu bisa ya jadi predikat, ada to be diikuti verb 3, itu nanti jadi pasif. Yang bravo itu ada verb 1, tapi tempat generally-nya ini salah, teman-teman. Karena kalau generally mau ditambahkan ke kata kerja itu nggak boleh di tengah-tengahnya predikat sama objek, tidak boleh, teman-teman. Harus kalau nggak di sebelumnya sebelumnya predikat ya, di setelahnya objek seperti itu. Kemudian berarti bravo nggak mungkin ya. Kalau yang Charlie di situ sama, generally di situ di setelahnya kata kerja terus ada objek di setelah titik-titik nggak bisa. Berarti Charlie nggak bisa, jadi Bravo Charlie nggak bisa. Kemudian yang Delta itu generally trap. Nah ini bisa tempatnya adverb itu kalau dia mau menjelaskan predikat ya teman-teman, waktu kita belajar phrasing itu tempatnya adalah di sebelum predikatnya atau di setelahnya objek sekalian seperti itu. Berarti antara alpha dan delta. Bedanya hanyalah yang alpha ini pasif, yang delta ini aktif. Untuk menentukan apakah kita butuh kata kerja aktif dan pasif, kita harus tahu dulu arti kata kerja trap. Trap ini artinya adalah menjebak, teman-teman. Oke, kalau saya bilang teman-teman, saya ingin menjebak. Pasti teman-teman bingung, menjebak apa atau menjebak siapa? Berarti menjebak butuh objek. Dan di setelah titik-titik itu ada objek insects, yang mana berarti menjebak harus aktif, bukan pasif. Nanti jadinya menjebak serangga. Oke. Kalau dia pasif harusnya dijebak oleh. Nah, seperti itu harus ada olehnya. Kalau dalam bahasa Inggris pasif tidak boleh punya objek. Berarti alpha bukan. Fix jawaban nomor 2 adalah delta. Ya, teman-teman. Nomor 3, soalnya a federal type of government results in. Nah, di sini sudah ada predikat results, sudah ada subjek federal type. Jadi sudah ada subjek predikat. Ini bukan sentencing karena sentencing sudah lengkap. Ini kasus phrasing, teman-teman. Di sebelum titik-titik ada preposition in, yang mana preposition selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Oke, kita cek A, B, C, D yang dia adalah kata benda. Yang alpha itu a vertical distribution. Nah, ini adalah kata bendanya ya, distribution. Kemungkinan alpha bisa, yang bravo, nah di situ yang bravo nggak bisa karena ada predikat lagi yaitu is distributed. Sedangkan yang bravo tidak ada conjunction, berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada kata benda sama sekali. Vertically itu adverb, distributed itu verb 3. Dia adalah adjective. Nggak bisa ya, setelah in preposition harus ada kata benda dulu. Atau harus ada kata bendanya maksud saya. Yang delta di situ ada kata benda distribution tapi ada predikat lagi is, tidak ada conjunction, tidak boleh. Ketika di kalimat itu ada dua subjek predikat, maka harus ada satu conjunction. Berarti delta nggak bisa. Fix nomor 3 jawabannya adalah alpha, teman-teman. Lanjut nomor 4, February normally. Nah, ini ada predikat has, ada subjek February, kemudian di belakang itu ada koma fanboys ya, teman-teman, but. Kemudian every 4 year itu ini keterangan waktu, teman-teman. Setiap tahun keempat kayak gitu.
berarti belum ada predikat kedua ya, tapi sudah ada, sorry, belum ada subjek kedua maksud saya. Itu sudah ada predikat kedua yaitu has. Berarti kalimat ini terdiri dari satu subjek, dua predikat dan satu conjunction. Kita kehilangan satu subjek yang kedua ya. Cari A, B, C, D yang dia bisa jadi subjek. Yang alpha there itu bukan subjek ya teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo each itu adjektif, tidak bisa jadi subjek. Yang Charlie, nah di situ ada predikat dulu, kita butuhnya subjek bukan predikat ya teman-teman. Nanti kita butuh conjunction lagi. Charlie nggak bisa. Yang delta a leap year, nah ini bisa jadi subjek ya. Maksudnya a leap year itu adalah ini every 4 year, berarti ini apositif teman-teman, 2 koma di dalam kalimat ya. Subjeknya adalah si it-nya. Oke, berarti jawaban nomor 4 adalah yang delta. Oke, apositif itu adjektif teman-teman. Jadi itu boleh dihilangkan juga boleh karena diapit sama 2 koma. Jadi bisa langsung every 4th year it has 29 seperti itu. Oke, lanjut nomor 5 ya. Cari predikat, di situ ada kata suggest, verb SES, subjeknya adalah evidence. Kemudian berarti ada subjek predikat. Nah, di situ ada conjunction that, teman-teman. Subjeknya adalah 1/4 of operations. Oke, berarti ada nah, di situ tapi di belakang sudah ada predikat yaitu maybe, teman-teman. Berarti kalimat ini sebenarnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Berarti masalahnya bukan di subjek predikat atau bukan masalahnya di sentencing tapi di phrasing. Dan kalau kita cek ABCD yang alpha misalkan itu ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction. Ya, sedangkan di soal sudah lengkap subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Kalau mau ditambahkan subjek predikat lagi atau yang alpha, kita akan membutuhkan conjunction, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo itu predikat ya, teman-teman, involve, nanti kita butuh conjunction dan subjek. Yang Charlie involving, verb ing bukan predikat, nah kemungkinan Charlie bisa. Yang delta itu ada conjunction which, kemudian ada they, kemudian ada involve. Nah ini gini, kalau teman-teman masih ingat, di conjunction selain fanboys itu ada yang saya tebelin yaitu which, who, sama that yang artinya yang. Kalau masih ingat kenapa di hari ke-10 kita bahas kalau which, who, that yang artinya yang itu dia menjabat sekaligus entah jadi subjek entah jadi objek alias tidak boleh lengkap subjek objek setelahnya. Tapi di situ setelahnya involve itu ada objek bypass surgery di soal ya teman-teman. Maka ini nanti akan jadi objeknya involve, yang mana subjeknya harus tidak ada, harus hilang, teman-teman. Berarti yang delta nggak boleh, dia double subjeknya, ya, yaitu which sama they. Karena which ini bisa jadi conjunction, bisa jadi subjek sekaligus, menjabat sekaligus ya, teman-teman. Berarti jawabannya fix, nomor 5 adalah yang Charlie, involving. Oke, lanjut nomor 6. Sama, kita cari predikat dulu. Nah, di situ ada predikat spins, artinya berputar, teman-teman. Subjeknya adalah a tornado. Kemudian kalau kita cek ke belakang, nah itu ada subjek lagi yaitu it, predikatnya spins. Fix kita butuh conjunction di sini, ya. Karena ada dua subjek predikat tapi tidak ada conjunction. Cari A, B, C, D itu yang conjunction, teman-teman. Yang alpha, however itu bisa jadi conjunction. Yang bravo, because of itu preposition ya, hati-hati because of dan because itu beda, because of itu preposition, although itu juga conjunction, that itu juga conjunction, berarti ada 3 kemungkinan jawaban teman-teman. Cara menentukannya adalah kita harus tahu satu makna, 2 fungsi. Pertama yang alpha maknanya adalah namun, oke, kalau yang Charlie artinya meskipun, kalau yang delta karena ada subjek predikatnya lengkap, berarti that di situ artinya bahwa. Oke, sekarang gini fungsinya ya teman-teman. Yang alpha sama Charlie untuk nanti kalau kita masukkan di sini, nah ini materi hari ke-10 ya. Conjunction however sama although itu dipakai untuk merubah conjunction subjek predikat fungsinya menjadi adverb karena fungsi atau dependent clause ya teman-teman. Fungsi dependent clause itu ada 3 kalau teman-teman masih ingat. Ada noun, nanti fungsinya sebagai subjek atau objek. Ada adjektif, fungsinya nanti setelah kata benda, jadi sebelumnya titik-titik harus ada kata benda, baru itu jadi adjektif. Kemudian adverb, fungsinya ya selain subjek, selain adjektif, seperti itu. Nah, di sini kalau kita cek, itu yang lepas conjunction-nya, alias yang sebelumnya nggak ada titik-titiknya ya.
di situ ada subject it, maka kita nggak butuh subjek lagi di dependent clause itu. Alias dependent clause-nya nggak boleh berubah jadi subjek, nggak boleh jadi noun clause. Sedangkan yang delta, teman-teman, that yang artinya bahwa itu adalah penanda dia adalah noun clause. Alias fungsinya nanti jadi subjek, berarti nggak boleh ada subjek lagi karena conjunction subjek predikat di depan jadi subjek. Oke, sedangkan di soal sudah ada, berarti kita nggak bisa pilih yang delta. Jadi antara Alpha dan Charlie yang mana dua-duanya adalah adverb, penanda dependent clause yang berubah menjadi adverb. Yang mana di kalimat ini kita butuhnya adverb ya, karena subjek predikatnya sudah lengkap, mau ditambahkan subjek predikat lagi yang di belakang, maka butuhnya adverb. Antara Alpha dan Charlie artinya ya teman-teman, kalau yang Alpha, namun sebuah tornado itu berputar searah jarum jam di bagian hemisfer utara, dia berputar melawan arah jarum jam di bagian selatan. Nah itu kalau however teman. Kalau yang Charlie, meskipun tornado itu berputar searah jarum jam di bagian utara, dia berputar melawan jarum jam di bagian selatan. Nah secara mana paling enak adalah yang although ya teman-teman. Oke, berarti jawaban nomor 6 ini adalah yang Charlie. Kadang kalau ada kemungkinan jawaban yang lebih dari satu, kita perlu mengartikan teman-teman. Makanya di awal sekali dulu saya sarankan teman-teman kalau dapat vocab baru ditulis dan pasti nanti akan keluar lagi kok. Entah di tes yang satu, entah tes satunya lagi, entah tes satunya lagi kayak gitu. Kemudian nomor 7 kita lanjut. Nah, contohnya ya teman-teman kita cari predikat. Nah di situ ada predikat is awarded, itu auxiliary sama verbnya ya, be verb 3. Kemudian subjeknya adalah the Caldecott Medal. Berarti sudah ada subjek predikat. Nah, itu ada 2 koma di antara subjek predikat, itu namanya apositif, teman-teman. Kalau kita cek di A, B, C, D, semuanya entah ada conjunction, entah ada subjek. Nah, karena di soal tadi sudah ada subjek predikat, kalau mau dimasuki conjunction, maka harus ada subjek predikat lagi. Atau saya balik. Kalau mau saya masukkan predikat, harus ada conjunction lagi. Sorry, bukan conjunction lagi, harus ada conjunction maksud saya, karena di soal belum ada conjunction ya. Fix, kita cari yang di soal conjunction subjek predikat. Yang alpha di situ ada is predikat, terus ada objek, ada conjunction subjek. Tempatnya yang salah ya teman-teman yang alpha ini. Karena nanti kita butuh kata conjunction yang mengikat kata benda kata kerja setelahnya atau predikat setelahnya. Maksud saya, masih ingat ketika kita belajar conjunction teman-teman ya, urutannya conjunction subjek predikat. Nah, subjek predikat setelah conjunction ini terikat. Jadi kalau conjunctionnya dirubah kemana-mana, subjek predikat setelahnya itu juga ikut kemana-mana. Contohnya, aku makan karena aku lapar. Nah, kalau karena saya pindah ke depan, karena aku lapar itu harus pindah semua, bukan cuma karenanya. Nah, yang saya maksud aku lapar itu dia adalah subjek predikat yang terikat sama conjunction, teman-teman. Ya, jadi setelah conjunction harus ada subjek predikatnya. Yang alpha itu kebalik. Berarti alpha bukan, yang bravo itu which price tidak ada predikat setelahnya. Yang Charlie ada conjunction with, subjeknya which juga, predikatnya adalah is. Ketemu teman-teman. Nomor 7 jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta tidak ada conjunction. Lanjut nomor 8 teman-teman. Sport medicine is, nah di situ ada predikat is, subjeknya sports medicine. Kemudian kalau kita tarik ke belakang ada conjunction that yang mana dia juga sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah deals. Oke, berarti kalimat ini sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau teman-teman cek di A, B, C, D di situ, misalkan yang alpha ya teman-teman. Di situ ada predikat lagi are involved, tapi tidak ada subjeknya. Berarti alpha nggak bisa ya, kita butuh conjunction. Yang bravo involved in sports. Nah, involved di sini biar kita tahu dia verb 2 atau verb 3, maka kita harus tahu dulu arti involve. Nah, kalau teman-teman masih ingat di awal saya sebutkan arti kata involve ya. Involve artinya melibatkan. Kalau dia nggak ada objeknya, melibatkan, berarti ini verb 3, dia pasif, artinya yang terlibat atau yang dilibatkan. Berarti fix nomor 8 tadi kita sudah tidak butuh subjek predikat lagi. Verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Jawabannya adalah bravo nomor 8 teman-teman ya. Kalau yang Charlie tidak ada conjunction, ada subjek predikat doang. Yang delta sama ada subjek sports, predikatnya involve. Nggak ada conjunction. Fix jawabannya bravo teman-teman nomor 8. Lanjut nomor 9.
Kita cari predikat dulu. Nah, di situ ada is ya, teman predikat setelah koma itu. Subjeknya adalah the Wilmington oil field. Di situ setelah subjek dan predikat, di antara subjek dan predikat ada 3 koma, itu kalian hapus saja, teman-teman, karena itu adalah A positif, hanya tambahan aja, informasi tambahan, jadi nggak penting. Intinya ada subjek predikat, kemudian kalau kita tarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Oke, berarti ini bukan masalah sentencing, tapi masalahnya adalah phrasing. Kita disuruh melengkapi setelah kata of, sebelum kata oil fields. Of butuh noun, teman-teman, tapi di situ sudah ada nounnya ya, yaitu oil fields, fields-nya itu, teman-teman, kata bendanya. Berarti kita cuma butuh melengkapi kata benda fields. Yang bisa menjelaskan kata benda fields adalah adjective ya, apalagi tempatnya di depan. Kalau kita cek A, B, C, D, yang ada adjektif yang bisa melengkapi di situ adalah alpha, bisa ya, karena produktif itu adalah subjek. Maksudnya adjektif, maaf teman-teman. Yang Bravo juga adjektif, yang Charlie itu ada predikat lagi tapi tidak ada conjunction, pemborosan ya, bukan, berarti yang Charlie. Yang Delta productivity itu ada it itu kata benda, teman-teman, produktivitas artinya. Atau tingkat kemampuan memproduksi atau menghasilkan. Berarti Delta bukan, antara Alpha dan Bravo. Nah, sekarang kita cek lagi sebelum titik-titik, itu ada kata one of. Teman-teman, one of itu artinya adalah salah satu dari, dan kalau teman-teman ingat, pokoknya ada one of, some of, all of. Nah, pokoknya ada penanda jumlah, terus diikuti of, setelahnya harus ada the minimal. Atau teman-temannya the lah salah satu, entah itu kepemilikan, entah apa, nggak boleh cuma, misalkan sama bilang semua orang, all of people, itu nggak bisa, teman-teman. Kita bisa bilang all people atau all of the people. Seperti itu. Jadi all of the. Dari keterangan itu tadi langsung ketemu ya. Berarti jawaban ini adalah yang Bravo. Oke. Lanjut nomor 10. Di situ ada predikat occurs ya, verb SES, teman-teman. Subjeknya adalah thunder. Terus ada conjunction us. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau setiap ada sebelum titik-titik ada conjunction, fix setelahnya harus ada subjek, kemudian predikat. Oke, cari A, B, C, D langsung yang ada subjek dan predikat. Seperti itu. Yang alpha, an electrical charge, itu cuma kata benda, tidak ada predikatnya, berarti alpha nggak bisa. Yang bravo, itu ada predikat passes, tapi nggak ada subjeknya, berarti nggak bisa. Yang Charlie, the passing of an electrical charge, itu sama sekali tidak ada predikatnya. Berarti fix jawabannya adalah yang delta. Subjeknya adalah an electrical charge, predikatnya adalah passes. Berarti nomor 10 delta ya, teman-teman. Bentar. Kemudian nomor 11 ya. Sama, kita cari predikat dulu. Nah, di situ ada was ravaged ya, to be verb 3, teman-teman. Yang mana dia adalah pasif, auxiliary diikuti verb 3, predikat ya. Subjeknya adalah the population. Berarti sudah ada subjek predikat, dan kalau kita tarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Ini bukan kasus sentencing, tapi kasus phrasing ya. Nah, cara mengecatnya adalah kita cek sebelum dan sesudahnya titik-titik. Sesudahnya titik-titik yang paling sedikit ya isinya, teman-teman, itu ada in 1867. Sebelum titik-titik ada in 39. Ada dua yang sama sebelum titik-titik. Untuk menghubungkan dua yang sama di kalimat, kita bisa gunakan fan voice, teman-teman. Langsung saja cari A, B, C, D yang ada fan voice-nya. Yang ada fan voice-nya di A, B, C, D cuma satu ya, yaitu Bravo. Berarti jawaban nomor 11 adalah Bravo. Jadi N di situ menghubungkan in 1839 sama in 1867. Oke, lanjut nomor 12. Di situ ada predikat have long debated, subjeknya adalah researchers. Kemudian ada predikat lagi contains, subjeknya adalah Saturn's Moon Titan. Berarti kalimat ini memiliki dua subjek predikat, maka kita butuh conjunction di tengah-tengahnya ya, teman-teman. Kalau kita cek A, B, C, D yang bisa jadi conjunction adalah yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Over it itu preposition, diikuti objeknya nanti jadi adverb. Kita butuhnya conjunction, bukan adverb. Yang Bravo itu ada whether, the, nah itu conjunction diikuti the. Oke, intinya ada conjunction dulu ya, kita tahan dulu. Yang Charlie ada conjunction juga, whether, over. Oke, tapi hati-hati, setelah yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ada conjunction whether,
Kemudian ada preposition over yang mana nanti akan merubah subjeknya menjadi adverb atau keterangan, karena fungsi preposition merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi nanti kalau kita paksakan Charlie masuk, kita akan kehilangan subjeknya setelahnya, teman-teman, karena dirubah sama over menjadi keterangan ya. Yang mana keterangan tidak bisa jadi subjek. Berarti Charlie tidak bisa. Yang delta ada conjunction whether. Nah, antara Bravo dan delta. Sekarang gini teman-teman. Di situ ada the, di atas ada Saturns. Saturns ya maksud saya. Yang mana Saturns ini kepemilikan. Kayak my, your, our, his. Yang mana itu adalah determiner. Dan kepemilikan sama the, yaitu artikel, teman-teman, ini saya tempatkan di, kalau ketika kita belajar phrasing ya, yang phrasing pertama yaitu adjective noun, jenis-jenis adjektif, itu adjektif yang pertama jenisnya adalah determiner, ada yang saya kotakin oranya, ada 3, yaitu the, an, kemudian yang kedua ada this, that, sama those. Yang keempat ada kepemilikan, yang mana maksudnya di kotak oranye itu tidak boleh ketemu satu sama lain di dalam satu frase. Oke, atau kumpulan kata yang menempati satu posisi kalimat. Berarti jawabannya ketemu ya, jawabannya delta, teman-teman. Karena yang Bravo ada pemborosan determiner. Oke, nomor 12 berarti delta. Nomor 13, according to Bernoulli's principle, the higher, nah ada kata the higher, itu adalah penanda double komparatif, teman-teman. Oke, mari kita cari kata setelah koma yang menggunakan the more juga. Jadi double komparatif itu the more, the more. Oke, cari ABCD yang the more. Langsung ketemu ya, ABCD yang the more hanya yang Charlie, teman-teman. Berarti nomor 13 jawabannya Charlie. Kemudian nomor 14, di situ ada predikat set ya, teman-teman. Itu subjeknya adalah the flight instructor. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah orders, predikatnya adalah had been. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Ini bukan kasus sentencing tapi kasus phrasing. Kita disuruh melengkapi apositif di situ ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada conjunction when semua. Kalau mau kita masukkan conjunction harus ada subjek predikat. Sebenarnya ya teman-teman, tapi kita cek dulu. Yang alpha, when interviewed, nah ini nggak ada predikatnya ya teman-teman. Oke. Kemudian yang Bravo, when he interviewed, nah teman-teman harus tahu, hati-hati yang Bravo ini menipu teman-teman. Karena conjunction when, subjeknya he interviewed, kata interview di sini bukan verb 2. Loh, saya kok bisa tahu? Masih ingat cara menentukan aktif pasif? Kita harus tahu dulu arti interview. Interview itu artinya mewawancarai. Yang mana dia butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Berarti ini bukan verb 2 tapi verb 3. Berarti Bravo tidak ada predikatnya. Oke. Yang Charlie itu ada when to interview. Nah, when to interview ini kata benda ya, teman-teman. Artinya kapan untuk menginterview. Sama, nggak ada objeknya. Di sini aktif, verb 1, teman-teman. Nggak ada objeknya, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta, when interviewing, artinya aktif juga kalau verb ing ya, ketika menginterview. Nggak ada objeknya. Nah, seharusnya nggak ada semua ya, tapi gini, kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar di hari ke-10, yaitu pemendekan klausa, namanya abridgment ya, jadi harusnya conjunction subject predikat itu bisa dipendekkan. Ini untuk adverb ya, teman-teman, kalau mau buka-buka lagi, itu babnya adalah adverb clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai adverb. Kemudian itu bisa dipendekkan. Cara memendekkannya adalah question word-nya tetap atau when-nya tetap. Kemudian kalau dia pasif, karena interview tadi harusnya ada objek tapi nggak ada objeknya. Karena dia pasif, langsung setelah when-nya dimasukkan verb ketiga. Oke, berarti jawaban nomor 14 ini yang ada when diikuti verb 3 hanya yang alpha, teman-teman. Jawaban nomor 14 adalah alpha, itu pemendekan ya. Jadi kalau diartikan instruktur penerbangan ketika diinterview di airbase berkata bahwa perintah-perintah untuk tidak berperang atau melawan itu telah diberikan, seperti itu. Oke, berarti nomor 14 yang alpha ya, teman-teman. Nomor 15, nah ini ada keterangan
tempat di depannya, yaitu in the northern and central parts of the state of Idaho, ya, saya nggak tahu bacanya ini gimana, karena ini nama tempat ya. Nah, terus nggak ada komanya, intinya ini keterangan tempat, terus tidak ada komanya. Ini adalah penanda inversi. Kita cek A, B, C, D yang dimulai dengan predikat, terus diikuti subjek. Yang alfa tidak ada predikat di depan, yang bravo ada predikat, yang Charlie ada predikat, yang delta tidak ada predikat. Jadi kemungkinan bravo, kalau nggak gitu Charlie. Nah, sebenarnya kalau yang kita pelajari selama ini gini teman-teman. Harusnya R-nya dulu, baru verb 3-nya found di belakang. Ya. Tapi found di sini ternyata bukan predikat, bukan bagian dari predikat. Jadi R di sini, kok bisa saya tahu? Kalian bisa lihat di setelah titik-titik, itu ada N teman-teman. Yang mana setelahnya N kata benda yaitu churning rivers. Otomatis sebelumnya N di akhir titik-titik ini harus kata benda juga untuk dihubungkan sama N. Yang diakhiri dengan kata benda adalah yang Charlie. Besar lah, terus found-nya berarti gimana tuh? Kan nggak boleh are found. Oke, found di sini verb 3 yang dia menjelaskan kata benda, bukan found yang menjelaskan kata kerja, teman-teman. Jadi are-nya berdiri sendiri. Found-nya di sini adalah participle ya, kata sifat yang menjelaskan verb 3 yang fungsinya menjadi kata sifat, menjelaskan kata benda mountains di sini. Oke, berarti jawabannya Charlie nomor 15, teman-teman. Karena kalau kita pilih yang bravo, nah setelah predikat itu tidak ada kata bendanya, tiba-tiba dihubungkan dengan N. N harus menghubungkan dua yang sama di dalam satu posisi kalimat. Oke, berarti yang bravo nggak bisa nanti, teman-teman. Oke, jawabannya Charlie, nomor 15. Lanjut, nomor 16, error analisis. Nah, ini yang paling asik ya, teman-teman. Jadi, nomor 16 nih, ada light, kata benda, jadi subjek, udah nggak ada masalah. Ada can, nah masih ingat can itu harus diikuti verb 1, karena dia modal. Modal auxiliary, gandengannya adalah verb 1. Berarti nomor 16, salahnya bravo ya, teman-teman. Bukan travels, tapi travel. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Nggak apa, tanyakan aja ya, boleh interupsi. Jadi jawaban nomor 16 bravo teman-teman. Lanjut nomor 17, every human typically have. Nah teman-teman, every human bukan humans ya. Maka dan every memang gandengannya adalah singular noun. Jadi kalau ada every kata bendanya satu ya teman-teman. Dan kalau kata bendanya satu, predikatnya harus ditambahkan s. Kalau misalkan kata bendanya banyak, yang ditambah S kata bendanya, bukan kata kerjanya. Tapi di sini kata bendanya satu, berarti yang ditambahkan S adalah kata kerjanya. Jadi di situ harusnya bukan have, tapi has. Ya, teman-teman. Berarti nomor 17, artinya, jawabannya adalah yang bravo. Ya. Lanjut teman-teman, nomor 18. In the sport of fencing, 3 type. Nah, di sini ada penanda 3, artinya 3. Ini penanda kalau kata benda harus jamak, teman-teman. Ya, kalau satu pakainya misalkan one book, kalau dua two books. Intinya lebih dari satu itu harus dikasih s kata benda dalam bahasa Inggris. Karena di situ ada three, maka type-nya harusnya ada s-nya, teman-teman. 3 types of swords, seperti itu ya. Berarti jawaban nomor 18 adalah Charlie. Nomor 19, the Internal Revenue Service uses, sudah benar ya karena subjeknya satu, verb SES. Computers to check tax return computations. Nah, di sini juga sudah benar S-nya karena nggak ada di depan, teman-teman. Sebelum kata tax return computation nggak ada ya, nggak ada E-nya, berarti computation sudah benar banyak. To determine the reasonableness of deductions and for verifying. Nah, yang salah di sini, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah ada kata and, yang mana dia menghubungkan yang sama. Kalau kita tarik ke belakang, itu ada to determine, to verb 1 ya. Tarik lagi setelah koma, itu ada to check. Maka and di sini menghubungkan 3 to verb 1. Maka setelahnya bukan for verb ing, tapi to verb 1. Jadi harusnya bukan for verifying, tapi to verify. Berarti yang salah nomor 19 adalah Charlie, teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Nomor 20, there was 4 groups. Nah, masih ingat inversi yang menggunakan there? Subjeknya adalah di setelah predikat was. Berarti di sini subjeknya adalah 4 groups, teman-teman. Karena subjeknya banyak, kita tidak boleh pakai was. Pakainya adalah were. Berarti nomor 20 yang salah adalah alpha. Oke. Lanjut nomor 21. Di situ the type of jazz known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote. Nah,
Oke, kita cek ya. When he wrote and records. Nah, yang salah di sini, teman-teman. Alasannya sama kayak sebelumnya tadi, yang to verb 1 tadi ya. And harus menghubungkan yang sama. Di sebelumnya and, kata kerja yang dipakai adalah wrote, yaitu verb 2. Maka setelahnya and juga harus verb 2 dong. Jadi bukan verb SES. Berarti fix nomor 21 yang salah delta. Harusnya bukan records, tapi, bukan records, tapi recorded. Harus pakai ed ya, karena verb 2. Lanjut nomor 22. The bones of mammals not alike. Nah, teman-teman, alike itu adjektif yang tidak boleh, namanya adjektif ya, memang tidak boleh punya objek. Sedangkan di situ ada objek those. Maka yang salah adalah alpha, teman-teman. Jawaban nomor 22 alpha lah. Terus jawabannya apa, Sir? Oke, yang punya objek cuma 2, teman-teman, yaitu kata kerja atau preposisi. Nah, karena di kalimat sudah ada predikat sebagai kata kerja, ada kata kerja sebagai predikat, maka kita nggak butuh predikat, butuhnya preposition. Jadi alike di situ e-nya hilangkan aja, teman-teman. Like itu bisa jadi preposition, artinya seperti. Ya, jadi tulang-tulang dari mamalia tidak seperti tulang-tulang pada vertebrata yang lain, menunjukkan sebuah tingkat perbedaan yang tinggi seperti itu. Oke, nomor 22 berarti alpha. Nomor 23, the United States receives a large amount of revenue from taxation of tobacco products. Kata kunci nomor 23, teman-teman, adalah kata products. Ada S-nya ya, teman-teman. Berarti jamak, maka yang salah adalah yang delta. Kalau jamak jangan dikasih karena itu penanda kata bendanya, singular. Jadi nggak boleh saya bilang houses. Yang benar adalah a house. Kayak gitu. Namanya itu artinya seorang, sebuah, seekor. Ya, berarti satu kata bendanya. Sedangkan di situ kata bendanya banyak. Berarti yang salah e-nya. Dihapus saja, teman-teman. Lanjut nomor 24. Much fats. Nah, untuk bilang banyak ada 2 cara dalam bahasa Inggris. Bisa pakai much, bisa pakai many. Bedanya much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, udara, angin, apalagi beras ya, teman-teman, nasi, kayak gitu nggak bisa dihitung. Maka pakainya adalah much. Tapi kalau fats di situ ada s-nya, jelas-jelas karena kata benda kalau ada s-nya itu berarti banyak dan bisa dihitung ya, teman-teman. Maka pakainya bukan much tapi many. Berarti nomor 24 jawabannya adalah alpha. Lanjut nomor 25. The capital of Confederacy was, ini predikat, originally in Mobile, but they were. Nah, yang salah adalah they were ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sebelumnya itu kata bendanya adalah the capital, cuma satu. Sedangkan di belakang jadinya pakai they, nggak nyambung ya, teman-teman. Harusnya pakainya bukan they tapi it. Jadi bukan they were tapi it was. Oke, berarti nomor 25 jawabannya adalah Charlie. Right? Lanjut number 26. Di situ ada a pearl develops when a tiny grain of sand or some another. Nah, yang salah di sini ya, teman-teman. Kalau sudah ada kata some, nggak perlu pakai an. Ini artinya sama. Some-nya itu bukan beberapa tapi suatu ya. Sama kayak an, seorang, suatu, sebuah, sama. Ini double. Jadi yang salah adalah Bravo, nomor 26. Harusnya n-nya dihapus karena sudah ada kata some. Ini determiner yang nggak boleh ketemu satu sama lain, teman-teman. Oke, lanjut nomor 27. The English horn is an alto oboe with a pitch 1/5 lower. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata lower. Kalau teman-teman masih ingat, gandengannya more itu adalah than. Kita pelajari di paired words, teman-teman. Gandengan kata ya. Berarti yang salah nomor 27 adalah us, harusnya then, teman-teman. Oke, lanjut nomor 28. In the Milky Way Galaxy, the most recent observed. Nah, yang salah adalah, jadi kata kunci nomor 28 adalah observed. Bisa dianggap dia verb 3 ya, bisa dianggap verb atau adjektif. Oke, intinya bukan predikat. Intinya adalah yang menjelaskan adjektif itu bukan kata sifat atau bukan adjektif yang lain ya. Recent ini adjektif. Yang bisa menjelaskan adjektif atau verb 3 adalah adverb, teman-teman. Oke, berarti bukan recent tapi recently. Harusnya ada li-nya. Oke, berarti nomor 28 yang salah adalah Bravo. Kalau diartikan di galaksi Bima Sakti, ledakan bintang yang paling baru-baru ini diamati muncul di tahun 1604. Oke, lanjut nomor 29.
Although the name suggests otherwise, the ship known as Old Ironsides was built of oak and cedar rather than it was. Nah, kata kunci teman-teman adalah rather than, teman-teman. Kalau pakai rather than tidak perlu subjek predikat lagi ya, tinggal yang dibandingkan apa, kayak gitu. Jadi it was-nya di situ hilangkan aja. Oke, yang salah nomor 29 delta, teman-teman. Nggak perlu it was. Oke, atau build-nya sekalian dihilangkan nggak of iron. Seperti itu, karena was build sudah disebutkan di sebelumnya. Oke, jadi rather than sama than aja beda ya, teman-teman. Kalau than itu boleh diikuti subjek predikat, tapi nggak perlu disebut semuanya, cukup dimasukkan auxiliary-nya aja. Karena sebelumnya ada was, jadinya build-nya dihilangkan. Then it was of iron, seperti itu. Tapi kalau ada rather-nya, nggak perlu ada subjek predikat setelahnya. Langsung aja yang dibandingkan apa ya. Berarti yang salah nomor 29, delta, cukup dihilangkan aja. Nomor 30, nah di situ ada penanda inversi pindah ke depan yaitu never ya, teman-teman. Otomatis subjek predikat harus dibalik, maka jawabannya ketemu langsung. Nomor 30 adalah bravo. Jadinya bukan there have, tapi harusnya have there, teman-teman. Walaupun there itu juga bukan subjek ya, teman-teman. Tapi intinya negatif adverb pindah ke depan tak ada koma, langsung ketemu harus sama predikat. Di sini predikatnya adalah have, bagian dari predikat maksud saya, di auxiliary ya, teman-teman. Jadi jawaban nomor 30 adalah bravo, harusnya have there. Oke, lanjut nomor 31, teman-teman. Because of the mobile of, oke. Jadi kata kunci teman-teman di sini ada dua ya. Pertama because of, yang dia butuh kata benda setelahnya. Yang kedua ada the, itu juga sama, butuh kata benda setelahnya. Sedangkan mobile, bisa juga dibaca mobile, teman-teman pilih yang Amerika atau British boleh. Intinya dia adalah kata sifat. Sedangkan the butuh kata benda. Sebelum of harus ada kata benda, maka yang salah adalah yang alpha. Benarnya apa? Mobile-nya kita rubah menjadi kata benda. Caranya ditambahkan it, teman-teman. Jadinya mobility, artinya tingkat perpindahan. Seperti itu. Oke, berarti nomor 31 jawabannya alpha. Nomor 32, for 5 years after the Civil War, Robert E. Lee served to... Nah, jadi kata kunci teman-teman di sini ada kata Robert E. Lee, pertama orang ya, serve menjabat. Setelahnya ada nama sebuah jabatan yaitu presiden. Maka pakainya bukan to, teman-teman. Pakainya adalah us. Jadi served us, President of Washington College, which later was called Washington and Lee. Seperti jadi ini apa namanya? Kampusnya namanya Washington College, terus sekarang dipanggil dengan nama sebutan kampusnya Washington and Lee. Seperti itu. Berarti jawabannya nomor 32 yang bravo ya, teman-teman, harusnya us. Nomor 33, doctors successfully used hypnosis during World War II to treat fatigue battle. Nah, ini ada pembalikan ya, teman-teman, atau namanya misordering. Yang terbalik adalah yang delta, untuk mengobati kelelahan pertempuran atau kelelahan perang, bukan perang kelelahan. Masa perang kelelahan diobati? Nggak bisa ya, teman-teman. Berarti jawabannya nomor 33 adalah delta, teman-teman. Lanjut nomor 34. The lobsters, like many crustaceans, can cast off a damaging appendage. Nah, kata kunci teman-teman di sini adalah appendage. Appendage itu adalah bagian tubuh. Bagian tubuh itu tidak ada yang merusak ya teman-teman. Yang merusak karena bagian tubuh itu benda mati. Tangan, kaki itu benda mati. Yang gerakan adalah manusianya. Intinya utuh satu badan ya teman-teman. Berarti di situ bukan a damaging, tapi harusnya damaged. Oke, jadi ini bukan artinya yang mo tapi yang di, maksudnya pasif yaitu rusak. Sama kayak broken, breaking sama broken. Bedanya breaking itu yang merusak, broken itu yang rusak. Oke, berarti jawaban nomor 34 Charlie ya. Kalau diartikan lobster seperti banyak krustacean bisa melepaskan bagian tubuh yang rusak atau yang tidak lagi berfungsi atau yang terluka ya, dan meregenerasi sebuah bagian yang baru, bagian tubuh yang baru hingga ukuran yang mendekati normal. Seperti itu. Oke, berarti nomor 34 jawabannya Charlie. Nomor 35, the main cause of the ocean's tides is the gravitation pull. Nah, yang salah. Jadi kata kunci teman-teman ada kata pull. Di sini bukan kata kerja ya, dia adalah kata benda. Karena ada the. Harus kita tarik pull-nya kata benda, maka gravitation di situ bukanlah
harusnya bukan gravitation, karena gravitation kata benda. Yang menjelaskan pull kata benda adalah kata sifat atau adjektif. Jadi gravitation di sini harus dirubah jadi adjektif. Tambahkan al aja, teman-teman. Jadinya gravitational. Oke, berarti nomor 35 yang salah adalah Charlie. Nomor 36. The curricula of American public schools are set in individual states. They do not determine by. Nah, kata kunci teman-teman ada kata by, penanda pasif. Maka yang salah nomor 36 adalah delta ya, bukan do not determine harusnya, tapi they are not determined. Pakai ed ya, karena verb 3. Oke, berarti jawabannya 36 delta, teman-teman. Nomor 37, the fact that the sophisticated technology has become part of revolution in travel delivery systems has not made travel schedules less hectic. Sebentar, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah di situ ada kata part of ya, teman-teman. Part of itu sama kayak all of, seperti itu, teman-teman. Jadi setelahnya itu harus ada the-nya, atau intinya penanda kata benda yang sudah jelas. Apalagi di situ revolution-nya nggak ada s-nya, alias dia singular. Oke, maka di setelahnya of harus ada the-nya. Berarti yang salah nomor 37 adalah yang bravo ya, teman-teman. Oke, 37 jawabannya bravo. Lanjut nomor 38, balance and plotless ballets, such jewels. Nah, yang salah di sini. Jadi kalau sebelumnya kata benda jamak yaitu ballads, untuk bilang misalkan atau seperti, itu bukan pakai such. Such itu adalah pronoun, teman-teman. Nggak boleh diikuti kata benda lagi, gini nggak boleh. Oke, atau dia adjektif ya. Adjektif itu tidak menjelaskan nama seperti ini. Jadi kita butuh preposition di situ. Jadi bukan such tapi such as. Artinya seperti, teman-teman. Berarti nomor 38 jawabannya bravo. Oke, kemudian nomor 39. In a solar battery, a photosensitive semiconducting substance such as silicon crystal is the source of electrician. Nah, ini gini, sama kayak yang di soal yang structure yang di sana dulu ya, teman-teman. Yang sebelum ujian, saya kasih soal ke teman-teman dulu. Di dalam baterai matahari, sebuah zat semiconducting photosensitive seperti silikon kristal, atau misalnya silikon kristal merupakan sumber dari ahli listrik atau tukang listrik. Nggak nyambung ya, teman-teman. Jadi yang salah adalah yang delta, itu bukan sumber dari tukang listrik, tapi sumber dari listrik. Jadi ini masalah makna, misformation yang makna, teman-teman ya. Jadi bukan electrician, tapi electricity. Oke, berarti nomor 39 jawabannya delta. Lanjut, nomor 40. In early days, hydrochloric acid was done. Nah, ini pemilihan kata ya, teman-teman. Hydrochloric acid itu tidak bisa dilakukan, tapi bisanya dibuat. Jadi ini kesalahan vocab, sama-sama verb 3 ya, sudah benar verbnya, tapi kita menggunakan collocation yang salah atau gandengan kata yang salah. Jadi bukan was done, tapi was made, teman-teman. Oke, jadi nomor 40 yang salah adalah bravo. Oke, itu tadi adalah penjelasan structure, teman-teman. Untuk besok ya, misalkan teman-teman untuk, saya dengar-dengar untuk soal remedinya sama kok, teman-teman. Kalau mau remedi lagi bisa. Jadi sudah kita bahas untuk structure. Mungkin sebelum saya tutup nih untuk structure, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Sir, Mr. Presiden. Ya. Gimana, Miss? Untuk ready-nya besok pagi banget jam 7 ya? Nggak bisa running sekarang. Sebenarnya ya, kalau sekarang nggak saya sarankan, Miss. Satu reading itu cukup lama. Iya, mending besok pagi. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, nggak apa-apa. Maksudnya nanti akan saya rekam. Walaupun saya sendiri nggak apa-apa, teman-teman. Jam 7 akan saya mulai. Tapi kalau misalkan ada gabung nggak apa-apa. Besok tetap akan saya share link pagi. Kalau teman-teman ada waktu sempat, datang aja. Tapi kalau nggak sempat, nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Besok akan saya rekam. Jadi ketika saya sudah selesai, saya akan kirim di grup. Nanti kalau teman-teman mau sebelum ujian remedi ya, misalkan mau nonton, itu boleh, silakan teman-teman. Kayak gitu. Gimana, Miss? Nggak apa-apa ya?
Karena memang saya menyesuaikan, takutnya besok kalau sudah agak siang, itu apalagi hari Minggu saya di rumah biasanya sering banget ada acara keluarga kayak gitu. Ini ya kumpul-kumpul kayak gitu teman-teman. Dan kalau nggak datang nggak enak ya. Gimana? Mister, Silakan, Miss. untuk rekaman yang tadi siang sudah bisa di-download.